Kalau kalian lagi cari SUV mewah yang tampilannya keren dan juga sangar, opsi mobil di samping gua ini bisa jadi pilihannya. Ini dia Suzuki Jimny 5-Door. Kita akan bahas apa aja yang menarik dari mobil ini. Kemunculan Suzuki Jimny 5-Door di Indonesia sempat jadi fenomena tersendiri. Pas pertama kali diluncurin, SUV kompak bergaya off-road ini langsung diserbu konsumen. Permintaannya tinggi, nggak diimbangi pasokannya, jadi bikin harga Jimny 5-Door digoreng. Nggak tanggung-tanggung, selisih harga dari bandrol resmi bisa tembus puluhan hingga ratusan juta rupiah. Situasi itu bikin Jimny 5-Door berubah dari mobil hobi menjadi barang yang abu-abu dalam tanda kutip. Banyak konsumen akhirnya menunda pembelian karena ngerasa harganya makin gak masuk akal. Apalagi inden yang mengular hingga berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun, bikin orang-orang mikir dua kali. Tapi seiring waktu, kondisi pasar mulai berubah. Ada beberapa faktor yang membuat hype Jimny 5-Door perlahan mereda dan penjualannya tidak lagi seganas awal kemunculannya. Pertama, pasokan unit yang mulai stabil. Produksi global yang meningkat bikin distribusi ke Indonesia jadi lebih lancar. Kedua, kejenuhan pasar konsumen yang benar-benar menginginkan Jimny sebagian besar sudah mendapatkan unitnya lebih dulu. Ketiga, harga yang sempat melambung tinggi bikin sebagian calon pembeli beralih ke alternatif lain. Tenang aja, sekarang stok Suzuki Jimny 5-Door sudah aman dan tersedia di berbagai dealer. Harganya juga cenderung normal, ikut bandrol resmi, tanpa gorengan berlebihan kayak sebelumnya. Bagi konsumen yang sempat menahan diri, ini justru menjadi momentum ideal. Sobat bisa mendapatkan Jimny 5-Door tanpa harus khawatir inden panjang atau harga yang tidak masuk akal. Dengan ketersediaan unit yang lebih berlimpah, proses pembelian kini jauh lebih tenang, transparan, dan tentunya lebih rasional. Yap, di samping kita sudah ada Jimny 5-Door. Walau sebelumnya tim Kabarto udah pernah nge-review area eksteriornya, yang penasaran bisa lihat videonya di sini. Suzuki Jimny 5-Door memiliki panjang 3.965 mm, lebar 1.645 mm, dan tinggi 1.720 mm. Dengan wheelbase 2.590 mm dan juga ground clearance-nya 210 mm sob. Bicara soal pengereman, Suzuki Jimny 5-Door dikawal cakram berventilasi di depan dan juga tromol di belakang. Suzuki Jimny 5-Door menggunakan ban ukuran standar 195/80 dan dikawal juga dengan pelek ukuran 15 inci. Tapi sekarang kita mau sedikit fokus untuk impresi berkendara, tapi nggak lupa kita juga mau lihat detail kabinnya seperti apa. Dan sekarang gue pengen coba tunjukin ke Sobat Kabarto dulu detail mesinnya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita bahas spek singkatnya, di samping gua sudah ada mesin K15B 4 silinder DOHC berkapasitas 1500 cc. Dan pastinya untuk mesin K15B ini sudah terkenal tangguhnya, apalagi disematkan di sebuah SUV 5-Door yang pastinya asik banget buat kita jajal. Yuk kita coba. Nah, ini dia nih Sobat Kabarto, kita sekarang sudah masuk ke area kabinnya Jimny 5-Door. Dan impresi awalnya ya Sobat Kabarto, mobil ini mungkin dari luar terlihatnya panjang, besar, tapi dalamnya sebenarnya cukup kompak Sobat Kabarto. Dan rasanya benar-benar homey banget, karena apa? Kami tim Kabarto selalu mengakui keunggulan Suzuki adalah ketika
mereka memasukkan unsur-unsur di dalam kabinnya, semua itu nampak sederhana, tapi semuanya fungsional nih Sobat Kabarto. Bisa dilihat ya Sobat Kabarto di area speedometernya pun kombinasi antara digital dan juga layar TFT kecil di area tengah untuk beberapa indikator seperti konsumsi BBM ataupun indikator pintu-pintu mana yang masih belum tertutup dengan rapat. Untuk pengaturannya sendiri pun, dari tachometer dan juga speedometernya ini sendiri dan juga setup tripnya ini sendiri masih menggunakan tuas-tuas seperti ini. Jadi kita terasa teringat seperti sebuah Jimny zaman dulu. Dan yang buat Sobat Kabarto pengen banget nostalgia sama Jimny era zaman dulu, lihat nih, grip ini tetap dipertahankan. Yang mana mobil ini sebenarnya enak juga untuk dipakai untuk light off-road ataupun off-road ringan, sehingga detail-detail seperti ini pun disematkan. Dan juga di area depan kalau tadi kita lihat ada washer yang fungsinya untuk membersihkan atau menyapu kotoran di area headlamp supaya penerangannya tetap maksimal. Lanjut. Nah sekarang gue pengen coba kasih tahu ke Sobat Kabaroto, dari area head unitnya ini kita bisa nemuin apa aja sih di sebuah Jimny 5 door. Nah Sobat Kabaroto, mungkin Sobat Kabaroto yang pencinta Suzuki udah nggak asing ya dengan tampilan head unit seperti ini. Karena apa? Seperti di Grand Vitara, di R3 itu rata-rata sudah seperti ini Sobat Kabaroto tampilannya. Seperti tampilan untuk konsumsi BBM rata-rata, range untuk BBM bisa seberapa jauh kita gunakan, tanggal dan lain sebagainya. Sekaligus gue mau kasih tahu juga, area head unitnya ini sudah disupport Android Auto dan juga Apple CarPlay nih Sob. Plus kalau kita lihat nih turunan ke bawahnya, fitur-fitur yang bisa menunjang off-road itu cukup banyak, mulai dari hill descent control sampai hill control, dan tombolnya pun terpisah di area bawah sini. Dan kalau misalkan kalian mengaktifkan fitur ini, kalian bisa melihat apakah sudah aktif atau belum fiturnya di sisi kanan area speedometer dengan indikator mobil seperti di turunan berwarna hijau kedip-kedip nih Sobat Kabaroto. Dan buat yang penasaran, kalau sekiranya nih di mana power window-nya untuk yang area depan, nah letaknya ada di sini Sob. Jadi dibuat rapi ya setelannya. Jadi ada di sisi kanan dan kiri bawah dekat kisi-kisi AC dan pengaturan AC. Untuk row depan, jendelanya pengaturannya ada di sini. Sekaligus di sini ada port charging. Dan di atas ada pengaturan AC. Di sini kita bisa lihat juga ada beberapa tombol-tombol lainnya. Plus, ini dia nih yang menarik nih Sobat Kabaroto. Mobil ini punya transmisi yang bisa mendukung off-road tapi dibuat terpisah. Kalau kita tahu Jimny zaman dulu juga ada seperti ini, tapi sekarang udah versi otomatiknya. Dan udah disematkan juga nih tuas untuk 2H, 4H dan juga 4L-nya nih kalau misalkan kalian mau main off-road ringan. Sekarang kita lihat lingkar kemudinya nih Sobat Kabaroto. Untuk pengaturannya sendiri ini cukup menarik. Ini sudah bisa tilt ya Sobat Kabaroto, tapi dia belum support untuk teleskopiknya. Jadi untuk tilt aja dia udah support. Dan pengaturan joknya, recliningnya pun masih menggunakan tuas. Terkesan sederhana, tapi justru ini membangkitkan kesan klasik di sebuah Jimny 5 door. Untuk joknya sendiri, seperti kalian lihat tampilannya cukup elegan, tapi tetap mengedepankan unsur sporty ya Sobat Kabaroto. Bisa dilihat postur tubuh gue 180 up sedikit. Area headroomnya pun masih luas dengan pengaturan jok yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan gaya berkendara. Nah, ini juga ya untuk headrestnya pun bisa di adjust. Di area depan ini semuanya nampak cukup padat, tapi tidak terkesan sesak ya Sobat Kabaroto, karena semuanya disematkan dengan cukup rapi dan pastinya fitur-fiturnya bisa berfungsi dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan si Jimny 5 door. Sekarang kita coba ke area kabin belakangnya dulu. Let's go. Nah, buat Sobat Kabaroto yang mungkin pengen beli Jimny 5 door tapi pengennya disetirin aja, sekarang kalian wajib tonton part yang satu ini, karena gue akan mengulas bagaimana rasanya kalau kita ada di kabin belakangnya Jimny 5 door. FYI, untuk paling belakangnya ini udah nggak ada kursi lagi ataupun nggak bisa didudukin orang lagi, karena area paling belakangnya jadi spot bagasi. Nah,
Untuk di kabin belakangnya, postur gue seperti yang gue sampaikan tadi di awal video, gue 180 up sedikit. Masih terdapat sisa di area headroom, tapi memang secara visual kita melihatnya ini seperti cukup compact ya untuk area kabinnya. Di sini Sobat Kabar tuh bisa lihat ada handle yang fungsinya untuk berpegangan dan cukup sederhana. Hanya ada di area atap, hanya ada lampu, dan dia pun lampunya masih lampu kuning ya, belum lampu putih. Nah, fitur-fitur ini memang disematkan di Jimny 5 Door cukup sederhana karena mobil ini memang difungsikan biasanya untuk teman-teman yang doyan off-road, karena selain sudah support dari segi mesin dan fitur-fiturnya, tampilannya pun udah pasti garang banget deh kalau misalkan dipakai buat melibas area tanah. Kalau misalkan dari belakang, bisa lihat nih, untuk yang diperhatikan adalah kalau kalian punya postur yang mirip seperti gua, 180 up sedikit, area kakinya ataupun legroomnya nih Sobat Kabarto ini cukup mepet ya. Apalagi ditambah jok belakangnya ini untuk menopang area betis sampai ke paha itu cukup jauh, sehingga untuk perjalanan jauh rasanya mobil ini kalau kita jadi penumpang belakang harus lumayan sering beristirahat. Nah, selain itu kita bisa lihat juga nih, di sini kita dikasih beberapa detail yang cukup menarik. Kayak kita dikasih area untuk penempatan cup atau bottle holder yang bisa kita akses juga di belakang. Sisanya tampilan memang cukup sederhana, tapi untuk pengaturan jendelanya pun dia sudah elektrik. Dan yang menariknya lagi, kalau misalkan tadi kita bahas power window-nya, selain di area belakang, power window-nya bisa diatur juga lewat konsol tengahnya nih. Sekarang kita pengen coba lihat area bagasinya ada apa aja yang menarik ataupun kira-kira bisa memuat berapa banyak barang. Let's go. Sekarang kita mau lihat area bagasinya nih. Yes, di belakang gua udah ada area bagasi dari Jimny 5 Door ya. Bisa dilihat, walau ukuran mobil ini cukup compact, Suzuki Jimny 5 Door punya kapasitas bagasi 211 liter. Angka ini dirasa cukup cocok untuk membawa barang-barang petualangan, beberapa koper, atau peralatan hobi lainnya. Tapi, yang bisa jadi perhatian adalah buat kalian yang gemar off-road tipis-tipis, bawaannya udah dikasih karpet bahan plastik seperti ini, ya, yang bisa difungsikan untuk menaruh barang-barang ataupun aksesoris yang sekiranya udah kotor kalau misalkan kalian habis main tanah ataupun habis selusur hutan nih. Terus kalau kita lihat di bawahnya tidak ada ban serep karena jelas ban serepnya udah jadi konde di belakang. Tapi kita bisa menemukan di sini ada dongkrak dan toolkit kecil. Kalau kita lihat lagi di sini ada untuk soket chargingnya. Dia maksimal 120 watt. Lampu supaya kita bisa mengakses ke area kabin saat loading barang dengan cukup mudah, dan di sini ada dua lubang yang ditutup dengan plastik yang fungsinya adalah untuk aksesoris resmi dari Suzuki. Kalau bisa dilihat dengan postur gue 180 up sedikit ini, tingginya kurang lebih searea kuping gue ya. Jadi kalau buat kalian yang mau akses barang pun perlu diperhatikan nih. Yang posturnya kurang lebih setinggi gue, area kepalanya wajib diperhatikan. Akses ke area bagasi ini juga cukup simple. Tidak ada yang terlalu spesial untuk area belakangnya, tapi semuanya fungsional. Dah, nggak usah lama-lama. Kita sekarang mau test drive. Let's go! Oke Sobat Kabarto, sekarang waktunya kita impresi berkendara ataupun test drive dari Suzuki Jimny 5 Door. Nah, asik banget ya. Kita sekarang mau melakukan pengetesannya. Pertama-tama kita ngomongin mobil yang dari luar tampilannya cukup compact, dalamnya juga cukup compact. Tapi kalian pasti nanya, gimana soal visibilitasnya ya kan? Ataupun gimana posisi pengendara melihat ke area luar. Sebenarnya walaupun bentuknya ini cukup compact dan boxy banget, itu yang ngebikin visibilitasnya justru lebih luas sob. Karena apa? Di jendela depannya sendiri pun visibilitasnya kita ngelihat ke area depan ini cukup luas. Ke arah depan pun kita tidak terlalu terhalang oleh area kap mobil. Walaupun kap mobil ini cukup tinggi ya, tapi tidak terlalu mengganggu pandangan dari pengemudi. Untuk pilar A-nya sendiri, tulangnya itu cukup tebal, tapi tidak mengganggu pandangan
posisi pengemudi ketika kita pengen berbelok ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Dibantu juga dengan spion elektrik yang bentuknya kotak cukup lebar, dan jendela-jendela sisi sampingnya pun cukup luas. Gimana dengan spion tengah yang biasanya kita fungsikan untuk melihat ke area belakang? Bentuknya kotak, ini pun sama juga dengan bentuk kaca belakang, sehingga visibilitas ke belakang pun cukup luas. Konde yang ada di belakang ataupun ban serep yang ada di belakang pun tidak mengganggu pandangan dari pengemudi itu sendiri. Dan area dari jok belakang yang ada headrestnya itu juga tidak terlalu mengganggu, walaupun menutupi area bawah, tapi tidak mengganggu pandangan sama sekali nih Sobat Kabaroto. Nice. Nah, gue mau kasih tahu nih ke Sobat Kabaroto bahwasannya untuk Suzuki Jimny 5-door ini dia punya range harga di rentang 400 sampai 500 jutaan. Tapi yang untuk tim Kabaroto coba ini adalah tipe tertingginya, yang mana harganya adalah 491,5 juta, atau bisa kita bulatkan ke atas yaitu 492 juta nih Sobat Kabaroto. Buat kalian yang pengen beli Jimny 5-door pasti berpikir kira-kira kalau dipakai buat harian di perkotaan enak apa enggak, karena DNA mobil ini sendiri kan DNA mobil off-road ataupun mobil petualang. Tapi tenang aja, di sini gue pengen kasih tahu bahwasannya mobil ini tuh cukup nyaman kalau dibawa untuk daily activity ataupun jadi pilihan kendaraan komuter Sobat Kabaroto. Beberapa alasan yang bikin Suzuki Jimny 5-door ini tetap enak ataupun nyaman untuk mobilitas harian. Yang pertama, kapasitas BBM-nya itu cukup besar, yaitu 40 liter. Dan tim Kabaroto sudah melakukan pengetesan, yang mana tim Kabaroto mencoba untuk beberapa mode nih. Yang pertama, saat dipakai harian, tim Kabaroto melewati jalan yang cukup macet. Dan angkanya sendiri atau konsumsi BBM-nya sendiri ada di angka 10,5 km per liter. Tapi tenang, tim Kabaroto juga udah pernah melakukan pengetesan di mobil ini untuk versi iritnya. Untuk iritnya sendiri, kita udah maksimalin kita tembus di angka 14 km per liter. Dan kalau kalian mau main off-road tipis-tipis, yang pedal gasnya harus dibejek agak galak, kita dapat di angka 12 km per liter ya. Buat yang sering berpandangan bahwasannya mobil yang biasa dibawa off-road pasti suspensinya keras. Walau memang tidak seempuk mobil keluarga ataupun mobil ataupun city car, tapi Jimny 5-door ini suspensinya masih tergolong aman banget Sobat Kabaroto untuk daily activity Sobat Kabaroto, karena suspensinya sendiri udah dikawal dengan suspensi tipe 3 rigid axle ya, yang mana dia juga memiliki penggerak 4-wheel drive. Untuk kekedapan kabin, tim Kabaroto cukup salut nih. Karena apa? Karena Jimny 5-door ini udah disematkan fitur noise vibration harness nih, yang mana untuk kekedapan kabinnya udah cakep banget. Yang pastinya kalau misalkan kita bawa ke area luar ataupun jalan raya, suara engine bay-nya, suara dari area mesinnya, suara kaki-kakinya itu kekedapannya nggak tembus sampai ke dalam, dan kekedapannya cukup oke, membuat konsentrasi berkendara pastinya jadi lebih fokus. Untuk rangkanya sendiri, Jimny 5-door sudah disematkan fitur TECT. Apakah itu? Untuk TECT sendiri adalah Total Effective Control Teknologi ini, yang mana untuk rangka TECT ini sudah ditambahkan yang namanya X-member dan 2 cross-member nih di area sasisnya. Jadi nice banget, yang bikin mobil ini rigiditasnya lebih terjaga dan pastinya rangkanya lebih kokoh ya sob. Buat yang masih worry untuk pakai Jimny 5-door lewat area hujan-hujanan, bagaimana sistem safety-nya, tenang aja. Dengan adanya fitur ABS, braking assist, dan juga ESP, ngebikin Jimny 5-door ini kalau kita melakukan pengereman di jalan yang cukup basah, pengereman ataupun mobil jadi tetap lebih stabil, dan pastinya pengereman jauh lebih pakem ya Sobat Kabaroto. Tapi tenang aja, mobil ini juga udah dikasih fitur yang support off-roadable banget pastinya. Seperti apa? Ada hill descent control dan juga hill hold control, yang mana untuk jalanan curam mulai dari turunan sampai tanjakan, semua sistem pengeremannya sudah diatur secara komputerisasi, yang mana itu bisa ngebuat pengendara lebih percaya diri kalau harus ketemu sama turunan curam atau tanjakan yang cukup terjal. Salah satu hal yang bikin nostalgia tim Kabaroto sama mobil Jimny lama adalah yang di samping pengendara adalah ride-in
assist grip, yang mana kita udah jarang banget nemuin pegangan di area dashboard yang fungsinya untuk penumpang depan ya Sobat Kabarto. Jadi kita udah jarang banget nemuin hal-hal kecil yang sebenarnya disematkan oleh Suzuki ini untuk mempertahankan DNA si Jimny 5-door dari Jimny yang lama. Dan yang pengen meminang Suzuki Jimny 5-door untuk harian, fitur-fiturnya juga udah cukup komplit. Selain tadi yang sudah gue sebutkan seperti electric parking brake, ESP, brake assist, dan lain sebagainya, mobil ini udah punya fitur cruise control ya kan, yang pasti bisa ngebantu Sobat Kabarto banget yang mungkin agak capek nginjak pedal gas terus untuk kecepatan stabil di jalan tol. Kalian bisa pakai fitur ini, tapi jangan lupa tetap safety ya dalam berkendara. Nah, sekarang gue lagi coba untuk kamera mundurnya nih Sobat Kabarto. Kamera mundurnya ini cukup unik, berhubung Jimny ini punya konde di belakang, ataupun dia bisa dibilang punya ban serep di area belakang. Jadi terdapat garis berwarna oranye yang tujuannya adalah ini sebagai peringatan batas ban serepnya nih. Jadi kita dibantu banget kalau lagi mundur supaya nggak mentok, berhubung kondenya di belakang ini agak lebih maju daripada bumper ya. Untuk mesinnya sendiri dikawal dengan mesin K15B 4 silinder DOHC berkapasitas 1500 cc, yang pastinya badaknya udah terkenal banget. Mesinnya, karakternya juga responsif. Kabarto coba gas. Ya, torsinya memang tidak terasa instan, tapi tenaganya pun kita berasa ini benar-benar ngisi terus nih Sobat Kabarto. Yang mana ini pasti diperlukan banget untuk kegiatan off-road ringan atau bahkan kegiatan mobilitas kita sehari-hari ya. Dan gak lupa juga, mobil ini udah disematkan fitur All Grip Pro 4-wheel drive, yang dimana terdapat tuas transmisi terpisah untuk transmisi 2H, 4H, dan juga 4L untuk off-road tipis yang pastinya Sobat Kabarto udah rindukan kalau pengen meminang Jimny 5-door. Dan kesimpulannya adalah Suzuki Jimny 5-door ini memang punya DNA off-road ataupun mobil petualang yang cukup kental banget dari dulu ya. Tapi sangat tidak menutup kemungkinan buat kalian yang pengen pakai Jimny 5-door ini untuk mobilitas sehari-hari. Karena mulai dari fitur, kenyamanan, kabinnya, itu semua support banget untuk kegiatan harian Sobat Kabarto. Jadi gimana nih? Kalian udah siap belum nambah mobil yang pastinya salah satu wishlistnya yaitu Suzuki Jimny 5-door? Coba tulis di kolom komen dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe karena kita akan selalu memberikan berita otomotif dan review-review terbaik seputar otomotif. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Bye!